Salam sehat Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, terkhusus adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam program studi Magister Administrasi Publik, program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai dimanapun berada. Saya akan kembali membacakan buku yang berjudul Kebijakan Pembangunan Pariwisata, bab 2, yaitu A. Peran pariwisata dalam pembangunan. Pembangunan adalah segala sesuatu yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Banyak pembangunan yang dapat melibatkan masyarakat, secara khusus pembangunan dalam sektor pariwisata tidak terlepas dari partisipasi dan pelayanan masyarakat untuk berperan aktif dan mendukung kemajuan pariwisata di daerahnya. Sektor pariwisata memberikan kontribusi pada pembangunan lainnya. Salah satu sektor yang mendapatkan kontribusi terbesar dari pembangunan sektor pariwisata adalah sektor ekonomi. Berbagai pencapaian dalam sektor wisata dapat berkontribusi langsung pada peningkatan ekonomi, baik dalam skala makro maupun mikro. Artinya bahwa sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam pembangunan sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Menurut Nirwandar, menyatakan bahwa pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental yang sangat berperan dalam pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. Pada dasarnya berperan untuk 1. Persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu dengan banyaknya warga negara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah wisata akan menambah rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi, sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. 2. Penghapusan kemiskinan atau poverty alleviation, yaitu pariwisata memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam menghapuskan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata. 3. Pembangunan berkesinambungan atau sustainable development, yaitu kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramah tamahan pelayanan sehingga akan mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya. 4. Pelestarian budaya atau culture preservation, yaitu pariwisata memberi kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. 5. Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia, yaitu pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern, sehingga kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak asasi manusia, khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang
dan skema paid holidays. 6. Peningkatan ekonomi dan industri pengelolaan pariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. 7. Pengembangan teknologi dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi, khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini. Peran pariwisata dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat budaya, manfaat lingkungan. Diuraikan sebagai berikut. 1. Manfaat ekonomi yaitu menambah pendapatan masyarakat dan devisa bagi negara, membuka lapangan kerja baru, menghindarkan atau paling tidak mengurangi tingkat pengangguran dan yang berhubungan dengan itu. 2. Manfaat sosial yaitu memupuk rasa cinta tanah air, menghapus kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pengetahuan bahasa asing terutama bahasa Inggris, keramah tamahan atau hospitality, dan sebagainya. 3. Manfaat budaya yaitu memajukan kebudayaan adat istiadat, religi dan seni budaya yang semakin berkembang, mengangkat citra bangsa, memungkinkan asimilasi dan akulturasi budaya dan sebagainya. 4. Manfaat lingkungan yaitu melestarikan atau konservasi lingkungan, kebersihan lingkungan, dan keindahan lingkungan, dan lainnya. Sektor pariwisata berperan mendatangkan multiplier effect yang sangat besar pada masyarakat setempat karena seorang wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata akan membutuhkan banyak jasa pelayanan yang tidak didapatkan dari satu perusahaan saja, akan tetapi dari berbagai perusahaan yang menawarkan fungsi dan jenis layanan yang berbeda. B. Pemasukan devisa dari pariwisata untuk pembangunan. Pariwisata seringkali dipersepsikan berperan dalam pembangunan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Artinya, pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional seperti peningkatan ekonomi akibat pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan industri-industri baru, peningkatan hasil pertanian dan peternakan, memperluas produk lokal untuk lebih dikenal dunia internasional, dan peningkatan permintaan terhadap souvenir goods, art painting, dan handicrafts. Selain itu, pariwisata juga sangat meningkatkan pemasukan devisa negara, pajak, dan pendapatan nasional. Hasil penelitian yang dilakukan Aliyah tahun 2016 menemukan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang penting untuk dikembangkan dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Karena 1. Sektor pariwisata memiliki peran besar dalam penciptaan nilai tambah faktor produksi, lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan institusi, dan memiliki keterkaitan dengan sektor perekonomian secara keseluruhan. 2. Sektor pariwisata memiliki efek multiplier tertinggi, yaitu pada sektor perdagangan, sektor restoran, dan sektor jasa-jasa.
Tiga, dalam keterkaitan dengan sektor-sektor perekonomian, sektor pariwisata memiliki hubungan sangat erat dengan sektor-sektor hulunya, terutama sektor pertanian. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa yang cukup besar bagi perekonomian negara, dan sektor pariwisata juga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar sehingga akan mendorong adanya perkembangan investasi di negara tersebut. Bagian C, keberhasilan pariwisata dalam pembangunan. Pada hakikatnya, sektor pariwisata perlu dipasarkan dengan baik agar dikenal semua orang dan semua wisatawan di seluruh dunia, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisata. Keberhasilan pariwisata sangat tergantung pada keberadaan manusia yang terlibat di dalam mengelola pariwisata tersebut, karena terwujudnya pariwisata merupakan interaksi dari sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata, sehingga aspek manusia merupakan salah satu yang berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata di suatu negara. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan sektor pariwisata. Pentingnya sumber daya manusia di sektor pariwisata adalah manusia atau people merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Untuk mendukung keberhasilan pariwisata agar memberikan kontribusi bagi pembangunan, maka sektor pariwisata di daerah haruslah dikelola dengan profesional agar daya tarik daerah wisata semakin diminati para wisatawan. Van der Lee tahun 1995 menyatakan daya tarik daerah wisata yang akan dikunjungi para wisatawan dibedakan atas 3 bagian, yaitu 1. Daya tarik alam pariwisata, yaitu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan daya tarik alamnya, seperti laut, pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan, dan objek wisata yang masih alami. 2. Daya tarik budaya pariwisata, yaitu merupakan suatu wisata yang dilakukan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan atau kekhasan budaya. 3. Daya tarik minat khusus pariwisata, yaitu merupakan pariwisata yang dilakukan dengan mengunjungi objek wisata yang sesuai dengan minat seperti wisata olahraga, wisata rohani, wisata kuliner, wisata belanja, dengan jenis-jenis kegiatan lainnya. Menurut Ismayanti tahun 2010 menyatakan bahwa daya tarik wisata dibedakan atas 2 bagian, yaitu 1. Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa seperti flora, fauna, keindahan alam, dan lainnya. 2. Daya tarik wisata karya manusia seperti pertunjukan seni budaya, film, museum, dan sebagainya.